Gimana? Sudah? Ada yang dibingungkan? Halo, bingung atau enggak? Seharusnya sih bingung. Sudah saya itu Pak, saya tambahkan ini. Sudah ya? Sudah. Untuk melihat alamat IP sudah paham ya? Sudah pakai di config kan di command prompt. Oke, kalau ada yang belum paham, ini samain buka terminalnya. Kalau pakai Visual Studio ya, atau command prompt juga bisa. Kalau pakai Visual Studio Code, bagi yang terminalnya belum tampil, bisa view, kemudian terminal, atau control tambah tanda petik 1 ini ya. Nah, atau view terminal seperti ini ya. Oke, kalau sudah IP config, kemudian cari yang WiFi. Nah, ini ya, wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini IP-nya berapa? Nah, ini IP-nya 10.254.102.9. Nah, ini tinggal saya copy, saya taruh sini. Ini kalau pakai Visual Studio Code ya. Kalau pakai command prompt ya silakan buka command prompt-nya. Kemudian IP config seperti ini ya. Nah, terus cari yang wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini copy paste atau sampean ketik sendiri gitu ya. Oke, ada kesulitan? Ya, Agung, kenapa? Ya. Yang lain? Yang cewek-cewek? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan dibuka browsernya. Saya pakai browser apa ini? Buka browsernya, localhost. Kemudian nama webnya apa? Di basic punya saya ya. Kemudian web, kemudian index.php, tanda tanya, R sama dengan G. Nah, ini cara pemanggilan G ya. Oke, sudah bisa terlihat seperti ini. Localhost y basic web / index.php R sama dengan G. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan generatornya Y atau kita sebut G. Ini tampilan G ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau sampean mau mengenerate model, nanti tinggal pilih yang ini, model generator start. Kalau pengen buat generatornya CRUD, nah, kalau yang di sini CRUD generator ini untuk mengenerate sebuah controller dan view yang mengimplementasikan create, read, update, delete untuk spesifik data model. Ya, jadi kalau sampean membuat CRUD generator, ini harus membuat model generator terlebih dahulu ya. Jadi langkah-langkahnya buat model terlebih dahulu, kemudian baru CRUD generator.
nanti CRUD akan terbentuk dengan otomatis ya, tanpa ngoding. Oke, sudah sampai sini? Sebentar Pak, motornya masih ngomong. Sudah, Pak. Oke, kita tunggu yang belum ya. Baik, Pak. Nah, ini kalau kita klik help, ini nanti diarahkan ke halamannya yframework.com. Kalau application, ini diarahkan ke halaman utama localhost web kita ya. Localhost basic web index.php. Ini halaman utamanya ya. Oke, kalau sudah, kita pilih model generator. Nah, di sini untuk membuat model generator, sudah harus disiapkan tabel-tabelnya terlebih dahulu. Nah, jadi sampean harus buat tabelnya terlebih dahulu. Mana tabel yang akan di-generate? Misal saya mau membuat CRUD-nya tabel item. Nah, maka harus dibuat dulu tabelnya di localhost php myadmin. Wah, kok stop? Nah, jangan lupa Apache-nya dinyalakan ya. Oke, sudah dibuka PHP myadmin. Jangan lupa Apache dan PHP myadmin-nya dinyalakan. Ya, ini ya, Apache sama MySQL-nya dinyalakan. Kalau sudah, kita buka tabel G yang kemarin sudah kita bikin. Kita tambahkan tabel. Nah, di sini saya sudah buat tabel ya. Ada tabel item sama tabel item kategori. Nah, ini struktur tabel item. Ya, ada item ID menggunakan integer, value-nya 100. Untuk membuat tabel, apakah ada masalah? Ada yang belum bisa nggak buat tabel? Halo? Ada yang kesulitan? Silakan buat tabelnya terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Oke, misal di sini saya buat tabel item. Oke, saya lihatkan ini ya, relasinya. Jadi rutin designer. Kalau kalian pengen lihat seperti relasi database-nya, bisa pilih yang designer ini ya. Dipilih nama tabelnya dulu. Misal saya mau lihat relasi dari database Y, maka ini diklik Y-nya dulu. Nah, nanti di sini ada pilihan designer, trigger, routine dan lain sebagainya. Silakan pilih yang designer. Nah, di sini akan diperlihatkan desain dari database, desain dari tabel yang sudah kita bikin. Misal saya mau membuat relationship ya. Relationship dari mana ini? Dari sini. Kategori ID.
Oke, atau kunci unique key. Oh, berarti dari sini dulu. Terus gak kelihatan. Bentar. Silang pada kolom. Gimana, sudah buat tabelnya? Oh, belum Pak, Belum ya? sebentar. Silakan buat tabelnya terlebih dahulu saja. Maaf Pak Ufit, saya baru datang. Susah akses saya tahu Pak. Oke. Ya, silakan langsung diikuti saja ya. Oh, Ini buat dua tabel ini ya. Kita contohkan dua tabel. Tabel item sama item kategori. Fieldnya ada item ID untuk yang tabel item ya. Item ID, name, price, dan kategori ID. Kemudian untuk yang item kategori ada kategori ID, name, sama parent kategori. Oke, silakan buat seperti ini, buat tabel item sama item kategori. Oke, saya tunggu dulu. Mau tanya, tadi masih buat database dulu, itu yang tabelnya buatnya di apa? Di model generatornya Pak? Untuk membuat tabelnya, Iya, untuk langsung di membuat tabel, silakan buka localhost PHP admin. Beda ini ya, beda web. Jadi maksud beda tab. Buka localhost. bukan di bukan harus ya. Ya, localhost PHP admin. Sudah. Pak. Nah, terus baru buat tabelnya di sini. Buat database dulu kalau belum buat database-nya. Kalau kemarin Ya. sudah buat database Y, ya silakan ditambahkan, ini dibuka dulu ya. Kemudian ditambahkan tabel baru di sini. Misal saya tambahkan tabel apa ya? Order gitu ya. Ini contoh buat tabel aja ya. Barangkali ada yang belum bisa. Nah, ini jumlah kolomnya silakan di set berapa kolom. Terus kirim. Oh, itu maaf, mau tanya. Itu berarti terserah, misal membuat web apa itu terserah gitu Pak. Untuk yang saya praktekkan ini silakan ikuti ini saja biar nanti nggak bingung. Jadi buat tabel item sama item kategori. Kemudian nanti untuk tugasnya disesuaikan dengan projectnya masing-masing. Ya. Untuk sekarang tutorialnya, nah ini silakan mengikuti saya saja dulu biar tidak bingung. Kalau nanti misal tabelnya bingung, tabelnya beda, nanti sampean yang kebingungan gitu ya. Jadi diikuti saja dulu. Jadi silakan buat tabel item sama item kategori. Ya, tabel item sama item kategori. Tabel item strukturnya seperti ini. Ini ya, item ID, kemudian tipenya in, terus value-nya 100, kemudian sifatnya primary key dan auto increment. Kemudian yang name tipenya varchar, terus value-nya 250, terus price double kategori ID,
integers terus value-nya. Bisa nggak buat tabel seperti ini? Bisa Pak, tapi itu tulisannya sedikit bukan Pak. Oke, saya besarkan ya. Kelihatan? Ya kelihatan Pak. Oke, silakan buat tabelnya dulu. Kalau ada yang kesusahan silakan ditanyakan ya. Baik Pak. Oke, Krisna sudah bisa mengikuti ini? Sudah Pak. Oke, sip, silakan dilanjutkan. Kalau tabel item sudah selesai, bilang ya. Buat tabel yang kategori item. Saya sudah Pak yang item. Yang lain gimana? Enggak, itu sudah Pak. Yang cewek-cewek? Yang cewek-cewek ini bisa mengikuti atau belum nih? Sudah Pak. Sudah ya. Selanjutnya yang item kategori strukturnya seperti ini. Gimana? Sudah selesai? Belum? Belum Pak. Oke.
Sudah? Sebentar Pak, masih amat. Gimana? Sudah selesai? Maaf Pak, berarti nama tabelnya apa ya Pak? Nama tabelnya ini item kategori, Baik Pak. terus satunya item. Pintar Pak. Sudah ya? Pak, mau tanya sebentar Pak. Untuk yang main itu tipenya kok INT dapat apa itu? Pakai varchar atau Ya, pakai varchar aja ini ya. Saya ubah. Oke, gini ya. Sudah? Gimana? Sudah selesai atau belum? Sudah Pak. Sudah ya. Kita kembali lagi ke model generator. Model generatornya sampean sudah bisa diakses seperti ini? Sudah, Pak. Ada errornya? Maaf Pak, saya belum Pak. Saya sudah Bisa tampil seperti ini ya? bisa Pak. Ada yang error? Ada Pak, saya Iya. masih errornya Kenapa errornya? ya berarti Apa Fian? database apa exception. Oke, kalau ada yang terkena error database, nah itu kemungkinan nama databasenya itu tidak sama dengan yang ada di PHP admin yang sudah sampean buat. Nah, kalau di sini sampean namanya pakai y, ya, namanya pakai y, maka bisa sampean set di sini ya, di config, kelihatan ya, config kemudian db.php. Nah, terus di sini db name sama dengan, nah ini disesuaikan nama databasenya apa. Oke Pak, baik Pak. Oke, silakan dicoba. Ada lagi yang masih error, errornya apa?
Nah, kalau sudah dibenerin, silakan di reload kembali. Seharusnya sih bisa ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah Pak. Vian tadi sudah bisa atau belum? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah ya. Oke. Iya. Yang lainnya? Yang Maaf Pak, ya, kenapa? jika sudah bisa masuk yang model generator itu, jadi sudah bisa ya Pak? Sudah masuk sini? Sudah Pak. Sudah. Ya, sudah. Baik Pak. Terus yang ini cewek-cewek? Ellen, Sevilla, dan Sudah yang Pak, lain? sudah. Sudah ya. Oke. Nah, di sini model generator ini fungsinya untuk mengenerate sebuah model dari tabel yang ada di database kita. Nah, di sini tinggal sampean pilih tabel mana yang mau kita bikinkan modelnya, ya modelnya. Nah, di sini kalau sampean klik 2 kali gitu ya. Nah, tag. Nah, ini ada pilihannya. Nah, tabel-tabel ini otomatis diambil dari database yang sudah kita bikin tadi. Ya, ada tabel item, ada tabel item kategori, ada tabel migration, ada tabel user. Oke, bisa melihat ini tabelnya? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Nah, di sini tinggal sampean pilih saja model mana yang mau kita bikin. Misal kita mau bikin model dari tabel item. Oke, kita pilih item. Kemudian di sini nama kelas modelnya sampean kasih seperti ini ada ya, item model. Nah, kemudian kalau sudah, kita pilih yang standar saja. Namespace-nya, nah ini defaultnya seperti ini, app models. Nanti akan ditaruh di dalam folder models. Hasilnya ya, hasilnya nanti akan ditaruh di sini. Mana models ini ya. Nah, nanti hasilnya akan ditaruh di dalam folder models. Jadi namespace-nya udah tidak usah diganti. Base class nggak usah. Oh, nanti hasilnya ditaruh di sini sih ya. Oke, kita coba preview dulu ya. Kita coba preview. Nah, ini bisa kita lihat. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah model yang sudah kita bikin dengan menggunakan generator G. Nah, kelasnya item models, extend JTB active record. Oke.
Oke, jadi untuk pembuatan generator model, kalau sudah sampai sini bisa di preview ini ya, bisa kita lihat hasilnya. Kalau sudah oke, kita coba generate. Pada waktu di generate nanti hasilnya akan diletakkan di sini ya, defaultnya ya. Oke, kita coba generate. Oke, the code has been generated successfully. Generate code using template. Ini ya. Kemudian di generate model item model.php. Kita coba cek apakah sudah ada di sini. Tadi apa ya alamatnya tadi? Oke, saya lupa. Kita coba buka lagi. Sum htdoc y basic vendor, di dalam vendor. Mana vendor ini? Vendor terus apa ini? Vendor ysoft yg ysoft yg terus src apa tadi? ysoft yg src generators model, src generators model default. Models, item models terbaru. Mana hasilnya ya? Oke, biar nggak bingung, kita buka langsung aja dari sini. Basic, langsung search saja. Item model. Item model terletak di Y-Basic Models. Oke, sudah ada ini ya. Oke, kita open file location. Nah, ini sudah ada ya. Kalau kita lihat di sini, ini kok membingungkan. Models. Oh, kalau di sini kok tidak ada ya? Harus di reload. Di reload dulu, refresh. Nah, ini ya. View model. Nah, ini item models.php. Ya, harus di refresh dulu. Jadi nanti langsung diletakkan di models, kemudian item models.php nya langsung ada di sini. Oke. Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak ini sampai sini? Sudah, Pak. Sudah bisa dilihat hasilnya ya. Gimana Krisna? Sudah bisa lihat hasilnya? Item model.php. Masih saya cari, Pak. Ini saya cari. Terletak di folder model ya. Jadi kalau sampean buka dari Visual Studio Code
seperti ini harus di refresh dulu ya, harus di refresh. Nah, kalau sampai langsung nyari di foldernya langsung juga boleh, jadi tinggal langsung cari di folder model. Nah, ini nanti akan diletakkan di sini item model. Oke, yang lain bagaimana? Ada kesulitan? Silakan ditanyakan ya kalau ada kesulitan. Maaf Pak, ini namanya model PHP ya Pak? Maksudnya? Eh, untuk nama filenya yang sudah di-generate itu Pak? Ya, item model.php. Oke Pak. Emang punya kamu apa? Oke, yang lain bagaimana? Sudah bisa? Sudah, Pak. Oke. Oke, kalau item model sudah, coba yang kategori item ya, dibuat model view-nya juga. Kita kembali lagi ke sini. Kita cari tabelnya, item kategori, oke. Nah, ini kita ganti item kategori model. Nah, ini standar saja. Terus namespace nya oke, biarkan begitu. Oke, review. Oke, nah, kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah ya. Generate. Kita cek. Reload. Oke, ini udah ada ya, item kategori model. Nah, di sini kelasnya item kategori model. Extend dari DB Active Record. Oke, udah ya. Gimana? Kategori itemnya sudah dibikin modelnya? Sudah Pak. Kayak gampang ya. Selanjutnya CRUD generator. Nah, kalau sudah buat modelnya, kita lanjutkan, kita buat CRUD. Nah, CRUD generator digunakan untuk membuat form index, create, update, dan delete. Ketika nama model lengkap dengan nama namespace-nya pada kolom model kelas, kemudian tekan tombol tab, misal app model jurusan. Ketikkan nama source model kelas, kemudian tekan tombol tab, tekan nama controller, lengkap dengan namespace-nya pada kolom, klik tombol preview, kemudian klik tombol oke. Oke, kalau sudah ini ya, kita pilih yang CRUD generator. Nah, kita pilih model kelasnya sama kayak tadi ya, klik 2 kali, klik, nah ada jedanya ya, klik. Nah, di sini tinggal milih, kita pilih item model.
klik klik. Wah, di sini nggak ada pilihannya, kita klik sendiri search model class. Oke, kita isi apa ini search nih. Opsional, ketika nama search model lengkap dengan namespace-nya pada kolom search model class, kemudian pp model jurusan search. Kan nama model lengkap dengan namespace-nya. Oke, berarti ini opsional ya. Bisa kita isi, bisa tidak. pp models lengkap dengan namespace-nya. Oke, ini ada petunjuknya ya. Kita coba lihat dulu. Kayaknya ada petunjuknya. Oke, sama ditulis sih apa namanya, namespace-nya ya, app models, terus nama modelsnya apa. Terus ini juga sama. Kita kasih gini aja. Controllernya item, control class nama harus disuffix with controller, disuffix controller. Oke, ini ya, suffix itu apa ya? Suffix itu imbuhan belakang gitu ya. Kalau imbuhan depan kan prefix. Oke, sampai sini bisa mengikuti viewpad. Nah, ini ada petunjuknya ya. Kalau ketika nama controller lengkap dengan namespace-nya, oh harus ada namespace-nya juga. Oke. Oke. Kita tambahkan app controllers. Oke, begini ya, viewpad-nya kita kosongin saja. Oke, sudah ya, begini pengisiannya. Sama namespace, controller. Oke, kita preview. Nah ini ya, langsung dibikinkan banyak. Ada item controller, ada item model search, dan ada views item form, views item search, views item create, index update view. Nah, jadi langsung dibikinkan banyak seperti ini. Kalau kita mau membuat CRUD, kita tinggal generate. Nah, nanti langsung ditambahkan secara otomatis ya di folder-folder ini, controller, model, dan view. Kita generate. Oke, kita cek, kita refresh dulu.
Oke. Nah, di model ini sudah ada tambahan item model source. Kemudian di controllers ada tambahan item controllers. Ini ya. Kemudian mana ya? View ini ya. Di view, nah ini ada folder item. Nah, di folder item ada tampilan form, ada search, create, index, update, dan view. Oke, enak ya. Jadi kita tidak perlu buat dari awal. Oke, CRUD gimana? Sudah selesai? Maaf Pak, saya kurang paham untuk model kelas dan kontrol kelasnya. Oke, saya kembali lagi Itu ke sini. kenapa di search Pak? Gimana? Ini kan? Iya Pak. Nah, oke, kita coba lihat isinya ya. Model search sama model ini ya, model search sama item model. Oke. Nah, kalau di item model search, nah ini nanti ditambahkan fungsi search ini ya. Fungsi search ini nanti buat pencarian datanya. Nah, jadi kalau item model ini kan model defaultnya ya, model defaultnya untuk memanggil tabel item. Nah, kemudian untuk manipulasinya ya, untuk memanipulasi itu nanti kita letakkan di item model search. Nah, di item model search ini ditambahkan fungsi search digunakan untuk pencarian datanya. Oke, jadi item model search ini sangat berhubungan dengan item model. Nah, jadi di sini item modelnya juga tetap dipanggil. Ya. Fungsinya buat apa? Nah, jadi item model di sini dipanggil digunakan untuk memanggil tabel ini ya, tabel itemnya. Nah, jadi untuk pemanggilan tabelnya diletakkan di item model. Kalau untuk manipulasi datanya, nah, kita lakukan di item model search. Ya, jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di Y ini dibuat berbeda gitu ya, item model sama item model search. Oke. Nah, kemudian controller. Nah, ini nanti dibuat untuk membuat controllernya. Kalau kita coba cek controllernya isinya apa? Controller. Ada index, ada view, ada create. Jadi semuanya ditaruh di sini ya. Jadi semua pengaturan mulai dari cara menampilkan. Biasanya kalau kita menampilkan tampilan dari suatu tabel, itu kita gunakan function ini, index, action index. Kemudian kalau kita mau menambahkan view atau create atau delete, nah ini kita bisa pakai action yang lain. Kalau untuk halaman utama dari sebuah tabel itu kita pakai action index. Kalau untuk menampilkan datanya kita pakai action view. Kalau untuk menambahkan data kita pakai function action create, action update untuk edit, kemudian action delete untuk menghapus. Kemudian ada find model, ini untuk pencarian ya. Jadi untuk pencarian data di sini juga sudah dibuatkan fungsinya find model. Oke. Habis ini kita lihat ya, apakah CRUD-nya ini sudah berhasil atau belum ya.
Oke, untuk pembuatan CRUD generatornya sudah bisa atau belum? Sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Berbeda dengan modul generator, kalau CRUD ini langsung menghasilkan banyak file ya. Ada file di dalam model, controller, dan view. Mengcustomisasi key ini akan mengenerate kode program menggunakan template bawaannya. Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD dengan cara berikut. Buat directory template di dalam directory app, copy directory CRUD di dalam vendor, kemudian paste ke dalam CRUD template. Ubah file yang telah Anda paste di directory template sesuai dengan kebutuhan Anda. Tambahkan atribut generators. Anda dapat mengubah generator G yang lain dengan cara yang hampir sama dengan cara di atas. Oke. Kembali kemana tadi? CRUD. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya, apakah CRUD-nya berhasil atau belum. Kita cek. PHP item control. Oke. Oh, action create ya. Tulisannya gimana? Action create. Action index. Action index. Oke, tampilannya seperti ini. Action create.
Oke, untuk pembuatan CRUD-nya sudah selesai atau belum? Halo? Untuk pembuatan CRUD generatornya sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, kita lanjut ke ini ya, kustomisasi G. G akan menjerat kode program menggunakan template bawaannya. Oke, Anda dapat mengubah template bawaan dari CRUD generator dengan cara sebagai berikut. Buat directory template di dalam directory app. Oke, kita coba buat directory dulu ya. Kita buat di sini folder template. Oke, buat folder ya di basic, namanya templates. Oke, copy directory CRUD di dalam vendor Ysoft IG generator, kemudian paste ke dalam directory templates yang dihasilkan dari langkah 1. Apa tadi ya? Vendor, kemudian Ysoft terus YG SRC YG terus generator, terus CRUD. Nah, ini ya, default controller. Oke, kita copy CRUD, copy, kemudian paste ke dalam directory template yang dihasilkan dari langkah 1. Kita kopikan ke sini ya. Ubah file-file yang telah Anda paste di directory template sesuai dengan kebutuhan Anda. Tambahkan atribut generators pada konfigurasi G di file web.php, basic template, atau main local.php untuk advanced template. Lihat gambar di samping. Oh, ini ya, ininya diganti. Nah, jadi kalau sudah selesai di copy, kita lihat di sini ya, kita reload, kita refresh di templates. PHP formnya generator model class. Nah, kalau pengen mengkustomisasi G-nya ya, jadi
pengen hasilnya nanti, hasil dari generatornya itu nanti tampilannya pengen sampean ubah, nah itu cara ngubahnya seperti ini ya. Jadi kita buat folder template, kemudian kita kopikan folder CRUD yang ada di dalam folder vendor tadi ya, folder vendor Ysoft, Yigi, kemudian CRUD. Nah, kemudian kalau pengen merubah, nah, di formnya ini bisa sampean ubah ya, tapi sampean harus paham ini kode-kodenya ya. Jadi misal di sini submit button, nah ini untuk submit button nanti tampilan yang akan di generate dia menggunakan button success. Button success ini adalah kelas dari Bootstrap ya, kelas dari Bootstrap untuk memberikan warna button success, berarti warna hijau ya, memberikan warna hijau pada tombol save nya ini ya. Nah kalau sampean pengen merubah tombol save ini diganti warna merah gitu ya, kita ganti kelas bootstrapnya, kita ganti button danger. Nah seperti ini juga boleh. Nah jadi kalau pengen merubah kustomisasi dari G, nah ini bisa dilakukan seperti ini. Jadi mengubahnya di folder view nya ini. Nah kemudian di sini ada create. Nah nanti tampilan create-nya bisa sampean ubah, tapi ya harus paham kodenya ini ya. Nah saya juga nggak terlalu paham ini kodenya. Oke, jadi ini cara kustomisasi G ya, kustomisasi G. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi G di file web.php. Oke, sudah ya. Anda juga dapat mengubah generator G yang lain, model generator, controller, dengan cara yang hampir sama dengan cara di atas. Oke, mengkustomisasi G. Oke, ini ya, belum selesai ini ya. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi di file web.php. Nah, kita buat seperti ini. G module, class I generator, CRUD generator, templates, CRUD. Nah, ini terletak di dalam web mana tadi, web.php ini ya. Tambahkan atribut generator pada konfigurasi di file web.php, basic template, config module G. Tambahkan sendiri berarti ini ya. Kita tambahkan di sini config module G. Oke, module G, kelas IG module. Oke, kelas IG module sudah. Kemudian CRUD. Ini bisa di copy ya. Template CRUD default generator, itu generator.
Oke, jadi dibuat seperti ini kalau pengen mengkustomisasi G. Kemudian kita coba buka CRUD generatornya. Nah, di sini langsung ada pilihannya ini ya. My CRUD, htdoc basic template CRUD default. Nah, kalau sudah sampean tambahkan begini, ini ya konfigurasinya. Nah, nanti bisa muncul di sini pilihannya. Kode default template-nya. Nah, ini bisa sampean pilih seperti ini. Oke ya. Ini cara mengkustomisasi G. Sampai sini ada yang dibingungkan? Pasti bingung. Ya, Krisna. Tidak, Pak. Oke. Ini Dan lihat kodenya sebentar. ini sudah saya taruh di Classroom. Kalau pengen mengcopy ya. Kalau pengen ngetik dari sini ya. Yang PPT-nya ini sudah saya upload di Classroom. Kalau lihat dari sini ya silakan sih. Daripada nulis manual kan lama ya. Jadi bisa di-download PPT-nya di Classroom. Nah, tinggal ditambahkan ini config modul G. Nah, nanti akan ada tambahan di sini ya, di kode template-nya ini. Nah, ada pilihannya. Jadi yang satunya default, yang satunya template dari kita sendiri. Kemudian ada apa lagi ya di sini? Ini sudah G extension. Beberapa developer telah membuat extension untuk meningkatkan kemampuan G. Beberapa extension yang terkenal adalah Ajax CRUD dan Enhance G. Ini enggak ada tutorialnya. Kita coba ya yang ini extension generator. List the right extension guideline. Oke, kita coba baca dulu. Menggunakan extension, untuk menggunakan sebuah extension kamu butuh untuk menginstal terlebih dahulu masuk extension yang terus sebagai composer. Oke, sudah. Yang bisa diinstal dengan dua langkah berikut: composer.json, composer install. Sudah selesai ini ya. Kemudian untuk contoh, imagine modify your composer.json like the following. Imagine.
Ya, habis ini ada kuliah lagi dah. Masih ada kuliah lagi. Belajar Bang. Apa? Belajar. Iya. Untuk yang mau tanya sebentar, tadi kan di di copy terus ditaruhnya di bawah di web.php kan, Mm-mm. itu ada baris berapa Pak? Saya taruh di Di bawahnya ini bawahnya. ini ya, modul G loss IP. Nah, terus di bawahnya, nah ini saya Sebentar. seperti ini. Coba sempat error Pak. Gimana? Ada error. Iya. Ini. Errornya seperti apa? Mungkin ini Error. tutup kurungnya ini. Coba dicek. Oke, untuk yang generator extension ini di modulnya masih belum ada tutorialnya ya, jadi kita lewati saja. Mungkin di lain pertemuan kita coba yang generator extension ya. Di extension routing pada Y. Nah ini kita coba baca. Secara default, request routing atau penulisan URL dalam aplikasi Y adalah seperti gambar di samping ini. Kalau demo index.php. Oh gitu, pantesan salah. Oke, kita coba ya. Coba rootnya. Kalau kita panggil item controller, oke, creating index slash index, pakai slash atau enggak ini? Ada ya, controllers di jurusan controller, jurusan index, jurusan create. Oke, kita coba seperti ini. Halaman tidak ditemukan. Web index localhost demo nggak pakai web ya ini. Mark error. Gimana rootnya ini ya? Localhost. Oh ini ya, localhost i basic web index.php r sama dengan jurusan index. I basic, saya begini ya, I basic web, ini nama controllernya item controller, terus index begini. Wah, kok halaman tidak ditemukan? Kalau action index sama aja. Untuk mengakses action pada kontrol tersebut dapat Anda lakukan dengan cara berikut ini. Action index dapat Anda akses melalui
Kalau si basic web index.php R sama dengan jurusan. Jurusan kan tadi nama controllernya ya. Oke, kita coba atas ya. Jurusan ini modelnya Pak item gitu. Item model nggak bisa. Item model. Routing pada Y, style default, request routing atau penulisan URL dan aplikasi Y atau seperti gambar di samping. Kalau demo creating action ID, berarti kan nama controllernya. Coba controller biasa gitu deh. Nah, punyanya kalian kalau memanggil seperti ini bisa atau enggak? Memanggil routingnya ini. Bisa Pak. Tapi kembali ke indeks semua. Ini cara memanggilnya seperti ini. Outputnya seperti apa? Kayak gini juga. Oh, saya pakai hash Pak. Cuma pakai slash. Di mananya? Di itunya Pak. Saya kirim di itu Pak, chat Pak. Ya itu Pak. Di mana? Kamu kirim ke mana? Di chat Pak. Iya, kalau seperti ini saya kembalinya ke sini. Nah, tapi kalau di Y, nah ini seharusnya seperti ini ya cara pemanggilannya. Localhost, kemudian Y basic, kemudian web, index.php, tanda tanya. Nah, terus ada R. Ini R sama dengan jurusan ini nama controllernya, kemudian slash, kemudian index ini fungsi yang ada di controllernya. Oke, silakan dicoba sih, bisa atau enggak. Nah, seharusnya index.php R sama dengan item controller, kemudian slash. Nah, terus coba saya memanggil fungsi action aja.
action view, action index ini ya. Saya manggil action index. Tidak ditemukan. Nah, bisa enggak kalian memanggil seperti ini? Atau ini indeks gitu aja? Coba. Wah, nggak bisa juga. Tidak bisa, Pak. Sama seperti ini ya, page not found ya. Iya, Pak. Salahnya ini. The controller. Saya coba manggil controller lain. Ini ya, side controller. Coba saya panggil side controller, apakah bisa? Oke, side controller ini ada apa ya? Action index juga. Side controller sama juga. Cara ambil route biji 2. Oke, route-nya kita coba lewati bentar. Kita coba yang ini ya, terakhir Pretty URL ini. Pretty URL untuk template basic, buka file config web.php, kemudian tambahkan project berikut ini di dalam komponen URL manager, enable Pretty URL. Oke, kita ikutin ya, web.php. Ada di mana ya? Pretty. Nah, ini ya. URL manajernya kita buka. Enable Pretty URL-nya true. True. Source script name false. False. Oke. Rules. Pastikan modul mode rewrite telah di-enable pada konfigurasi Apache Anda. Apa ini? Pastikan modul mode rewrite telah di-enable pada buat folder .ts dan folder web, kemudian isikan pada berikut dalam folder web. Oke, ini kita copy, ditaruh di buat foldernya di dalam folder web, berarti di dalam ini ya, folder web. Nah, ini ada hati akses, kita buka, kita copy. Pengkopiannya rewrite engine on, rewrite con request file name minf, sama aja ya, minf min d con request file name minf. Oke, rewrite rule index.php, rewrite rule index.php.
ini tak pakai L. Kita save. Kita coba memanggil dengan cara localhost ybasic web. Oke. Localhost about. Kok masih sama ya? Ini sudah disimpan atau belum? Oh, ini belum disimpan. Simpan dulu. Oke, simpan. Udah berhasil ya. Ini untuk yang pretty tadi ya. Jadi untuk yang pretty itu untuk menghilangkan index.php nya tadi ya. Jadi cara pemanggilannya jadi berbeda sekarang. Yang awalnya tadi, oke, saya komen dulu. Nah, yang awalnya seperti ini ya. Ada index.php, kemudian R, kemudian site, kemudian F about. Ini ya, about. Site about. Nah, kemudian kalau kita view site about.php, index.basic views. Nah, kalau kita ganti dengan pretty ini biar tampilannya lebih cantik gitu ya, atau biar lebih mudah dipahami. Nah, ini tinggal dinyalakan untuk yang pretty URL nya. Nah, sekarang jadi seperti ini ya, site about. Kalau kita coba buka item index, apakah bisa ya? Halaman tidak ditemukan. Betul. Oke, kita coba item controller. Tidak ditemukan juga. Apa salahnya? Selanjutnya saya controller. Tetap nggak bisa. Oke, sampai sini sudah bisa semua yang pretty URL-nya ini. Sudah, Pak. Untuk yang lain? Udah, Pak. Udah beres ya? Ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Yang belum kayak ini routingnya, ini nanti saya jelaskan di pertemuan depan. Jadi saya cari dulu kesalahannya apa. Yang apa ini? Key extension. Ya, key extension tadi belum kita coba ya. Oke. Jadi untuk yang root ini saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk latihannya tidak sesuai ini ya. Latihannya seperti yang di Classroom. Oke, saya bukakan Classroom-nya dulu.
Sesuai proposal ya Pak? Iya. Nah, ini yang Baik, dikelas Pak. buatlah semua tabel yang dibutuhkan di dalam project. Nah, jadi projectnya sampai kemarin jadi bikin apa? Oh ya, di ini ya, tolong difixkan dulu. Nanti tolong di list judul-judul web dari kalian masing-masing itu apa. Barangkali ada yang saya komen judulnya, silakan dicoba cari ide yang lain ya. List judul akhir. Nanti silakan ditulis NRP, terus nama lengkap, dan judul project akhir. Oke, nanti silakan ditulis di ini ya, di grup ya, untuk judulnya. Baik Pak. Kemudian untuk tugasnya mana tadi classroomnya? Ini ya. Nah, buatlah semua tabel. Nah, jadi silakan dipikirkan dulu tabel-tabel yang perlu dibuat di dalam proyeknya sampean itu ada apa saja. Kalau sudah dibuat tabelnya, nanti silakan dibuat CRUD-nya ya, baik untuk yang model, view, dan controller. Oke, tugasnya seperti itu. Dan jangan lupa dibuat laporan resminya. Oke, jadi sekalian nyicil ya pembuatan project yang nanti kalian buat di UTS maupun di akhir semester ya. Jadi nanti demonya di UTS dan akhir semester. Oke, ada yang pengen ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang pengen ditanyakan. Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Saya kurang paham yang untuk relasinya Pak, database yang pertama kali tadi Pak. Oh, relasi. Oke, saya coba buka lagi ya. Karena saya ketinggalan. Untuk yang relasi tadi sebenarnya masih belum ada relasi ya. Nah, kalau pengen menambahkan relasi, oke kita coba ya. Kita coba menambahkan relasi dari tabel item ke item kategori. Nah, di item kategori yang mau direlasikan ini yang mana? Misal parent kategori ID ya. Kategori ID ini nanti direlasikan dengan table item yang ini ya, kategori ID. Kita tambahkan indeksnya dulu. Oke, sudah ditambahkan indeks, kemudian kita buat relasinya. Ini ya, tabel Y, kemudian design. Oke, kita buat relasi, create relationship dari mana? Ini ya, kategori ID, foreign key-nya kategori ID. Oke, semoga bisa. Mana tadi?
Oke. Oh, sudah ya, sudah relationship. Kita coba lihat hasilnya. Strukturnya. Nah, ini ya. Sudah ditambahkan kategori ID. Ini primary key, foreign key dari kategori ID yang ada di tabel item kategori. Oke, seharusnya di desainnya ini kelihatan talinya ya, kelihatan. Nah, ini ya. Nah. Oke, ini tadi paham enggak cara buatnya ini? Perlu saya ulang? Sudah Pak. Oh, sudah ya. Saya cuma bingung tadi karena tidak bisa disambung Pak. Ternyata belum diindeks. Oh, iya. Jadi jangan lupa diindeks dulu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, saya masih bingung yang root ini. Kok enggak bisa diakses? Oke, nanti coba saya cari tahu dulu. Oke, yang lainnya gimana? Halo, yang lain ada pertanyaan enggak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau enggak ada, saya absen pulang ya. Hakinia Nabila, langsung lewat mikrofon aja. Iya Pak, hadir. Ya, oke. Ini ya. Sini. Terus Khairun Anas. Halo, Khairun Anas. Hadir Khairun Anas. Ini saya nggak